Panji punya panggung namanya Kamikaze. Kalau istilah dia tuh komedi pinggir jurang. Itu cocok saya tuh gitu. Saya suka diundang ke situ. Salah satu materi komedi saya kan, saya tuh berani orangnya. Berani karena Batak, nggak perlu bener. Bagi seorang Batak itu nggak perlu bener untuk berani. Pak Luhut berani kan? Oh itu bener. Jadi sebagai yang dulu pernah jadi mentor, kalau lagi bawain materi-materi politik tuh kadang ada batasan-batasannya nggak sih? Batasannya nyali. Karena kalau hidup dalam echo chamber tuh kita diglorifikasi oleh follower kita. Oh iya. Itu lucu, itu keren. Kadang-kadang jadi nyalinya makin besar, makin ada di jurang. Ini malah mungkin bisa backfire ke dia karena desak Anies ini terlalu banyak janji. Ada unfinished business dengan beliau ini. Kalau menurut aku. Oh, oke. Jadi itu masalah sebuah isu yang mengganjal. Mengganjal. Ya? Jadi sebenarnya dibikin aja pengadilan. Siapa tahu memang beliau tidak bersalah. Tapi artinya apa? Dia dapat privilege. Jadi kalau dibilang dia itu wakil anak muda, enggak lah. Dia wakil anak presiden. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, hari ini kita akan ngobrol dengan bintang tamu yang genrenya agak sedikit beda dengan bintang tamu sebelum-sebelumnya ya. Ada, ini nama aslinya panjang sih, Sam Ginting. Tapi kalau di sosial media X itu lebih dikenal dengan nama Sammy Not a Slim Boy. Hai. Halo. Bang Sammy. Ini biasanya kita follow-followan di sosial media X ya. Aku dulu pertama kali ngeliat waktu aku lagi juri. Terus pernah kan? Muncul lah gitu bawaan materi stand up. Iya, karena di situ aku sempat jadi mentornya anak-anak juga. Mentornya anak-anak gitu. Aku sempat merasa kayak Mas Sam itu agak keberatan gitu waktu itu aku jadi juri. Iya. Oh iya. Jadi jujur. Karena aku tapi itu di cut. Padahal jadi nggak lolos. Jadi ini adalah kompetisi stand up. Di mana jurinya ada 3. Satu nggak pernah stand up. Radit kan nggak pernah stand up dulu. Sekarang udah mulai. Iya. Terus Pak Indro bukan stand up komedian. Iya. Dan yang satu lagi jualan apartemen. Itu kan. Itu ya, jangan ngomong gitulah, nggak enak sama Mbak Feni-nya kata dia. Padahal aku mah nggak apa-apa. Sekarang makanya gue omongin. Enggak, aku langsung tanya, aku tembak. Soalnya waktu muncul kan aku kan memang nggak tahu di dunia, maksudnya orang baru lah di dunia stand up comedy, terus ngeliat gitu terus cuman gini. Tapi aku orang yang fair juga kalau memang dari sisi dalam hal ini kan Kompas TV yang ngundang. Kalau ada do or don't kayak gitu ya aku ikutin. Oh iya. Gitulah. Tapi aku kesan pertama ya ketika lihat Bang Sammy ini, lihat gini. Ini sebenarnya dia mau stand up atau mau orasi? Ini sih demo. Ternyata bener ya. Memang aslinya dulunya memang aktivis waktu masih zaman kuliah. Aku nggak mau mengklaim bahwa diriku tuh aktivis, nggak mau. Tapi pernah ikut demo? Pernah ikut demo karena tahun 98 itu kalau orang belum lulus, semuanya jadi aktivis, semuanya ikut demo saat itu kan. Jadi ya karena belum lulus, waktu itu angkatan 94, 98 tinggal tugas akhir, tinggal skripsi. Ya ngapain lagi demo lah. Oh, jadi demo tuh karena kurang kerjaan. Iya. Tapi kan membaca isu-isu saat itu, internet mulai ada, terus baca isu di Forbes, Soeharto ternyata orang ke-6 terkaya di dunia untuk kepala negara, tapi kok teman-teman gue banyak di PHK, akhirnya kan ada juga lah masih idealis tuh ya, jiwa-jiwa idealis. Sekarang juga masih idealis masih, ya. Terus turun. Makanya saya pernah bilang, aku pernah bilang, akulah stand up comedian pertama di Indonesia. Kenapa bisa bilang gitu? Karena 98 orasi-orasiku tuh aku bilang itulah stand up comedy. Ada komedinya emang? Enggak, aku anggap waktu aku orasi itu stand up comedy. Kenapa? Jadi materinya itu turunkan Soeharto. Tapi dia turun beneran. Padahal gue lagi bercanda. Gue sama temen gue, aduh, kenapa dia turun ya? Nggak tahu gue juga. Ya udah kuliah lagi akhirnya. Jadi waktu itu nggak pernah kebayang ya bahwa siapa sih yang kebayang 32 tahun berkuasa demikian otoriter, punya partai namanya Golkar yang dari tahun 71 nggak pernah kalah.
Siapa yang kebayang dia bisa jatuh gitu saat itu. Masih ingat nggak dulu zaman-zaman itu ya, apa yang diingat tuh pada saat 32 tahun pemerintahan tuh? Gimana sih suasananya? Suasananya kalau dulu kita sama sih, kalau aku nanya juga ke orang tua waktu dulu dia kakek nenek dijajah Jepang atau itu, sebenarnya ketika menjalaninya biasa aja. Ketika kita tarik ke sekarang jadi aneh sebenarnya. Kita dulu waktu, ingat nggak Mbak Feni, mungkin dia tuh lebih tua dari gue ya. Ya, aku waktu itu kelas 3 SD itu nonton film Pengkhianatan G30S PKI di bioskop. Di bioskop nggak nontonnya? Kalau aku diarahin ke bioskop waktu itu. Waktu itu kan habisnya setiap tahun akhirnya diputer di TV. Tapi yang pas penayangan pertama itu nontonnya di bioskop. Gitu. Terus? Anak SD itu kan filmnya di luar itu benar atau enggak, itu kan masih kontradiksi sampai hari ini, masih ada pro dan kontra kan. Tapi itu sebenarnya bukan film anak-anak. Iya. Ya kan? Ada kepalanya di... Iya, itu ada bagian aku tutup mata sih. Iya, tapi anak SD disuruh nonton itu gitu. Iya. Sebenarnya kayak nonton film Scream gitu kan. Tapi wajib. Iya, tapi wajib itu aneh. Dan kontennya itu terlalu berat kalau gitu. Dan di situ PKI bermusuhan dengan Partai Murba yang adalah Trotskis. Apa Trotskis? Mbak Feni juga mungkin setelah baca, oh Trotsky itu adalah aliran selain Lenin dan Marx, ada aliran komunis lain namanya Trotsky gitu. Itu ada loh. Sampai sekarang aja aku nggak baca itu loh. Maksudnya di film itu ada dan harus ditonton. Dan waktu itu kita ngerasa biasa aja ya. Iya, ada dokumen Gilchrist. Apa dokumen Gilchrist? Nah, itu dan 4 jam kan itu filmnya. Sampai hafal loh. Berapa kali nonton sih? Tiap tahun ya dari kelas 4 SD. Aku tuh nerd ya. Jadi apa-apa tuh aku hafalin gitu. Baca buku juga beberapa kali. Saya nerdnya tuh SMP saya menamatkan buku roman-roman kayak Siti Nurbaya, Salah Asuhan. Saya baca tuh semua. Max Havelaar. Dan saya nggak ngerti. Sama. Kalau Siti Nurbaya sama Salah Asuhan saya ngerti. Iya. Max Havelaar tuh ini buku apa? Aku juga, iya sama. Ya kan katanya bagus ya. Terus aku gini, aku bego. Sama aja juga. Memang pada umur segitu memang mungkin kita nggak ngerti ya. Gitu. Oke, jadi ada kesamaan lah kita ya. Ya, jadi suasananya nggak ngerasa aneh waktu itu ya. Nggak ngerasa aneh, tapi setelah ditarik sekarang, setiap kita masuk sekolah ada penataran P4. Aku 2 kali tuh, 200 jam. Iya sama. Gara-gara saya demo akhirnya nggak ada lagi penataran P4. Jadi terima kasih sama saya kalau ngomong masih ada penataran P4. Ya telat. Iya itu. Kenapa aku? Tapi kita waktu ngejalanin biasa aja. Pasrah-pasrah aja gitu ya. Bukan pasrah dan merasa ini kewajiban pakai baju putih-putih, ya kan? Dulu kan. Iya. Padahal itu kan indoktrinasi. Iya sih. Indoktrinasi kan. Ya. Kalau dulu mah kita dulu soalnya pikirnya nggak nyampe ke situ kan. Mikirnya cuman gimana caranya bisa masuk kampus ini gitu kan. Gimana caranya bisa deketin cewek ini gitu ya kan. Kalau kebetulan aku masuk ke ITB yang jarang ceweknya. Oh, jurusan? Informatika. Kalau di mesin lebih jarang lagi. Makanya kalau Mbak tuh di antropologi biasanya kan satu cewek, satu cowok gitu ya perbandingannya. Enggak, kalau di antropologi tuh ceweknya cuma 4 atau 5. Cowoknya lebih banyak. 15. Artinya kan 15 1:3 lah. Iya. Satu cowok, 3 cewek. Terbalik ya? Satu cewek, 3 cowok. Kalau di mesin itu? Cowok? Satu cewek, 3 angkatan. Astaga naga, udah nggak perangkatan ya dia ya. Random banget. Jadi waktu demo-demo nih ya, pernah nggak dikuntit ini Intel gitu hilang? Masuk di dalam daftar orang hilang gitu, ha? Enggak tahu ya. Itulah mungkin dilindungi oleh yang maha kuasa juga. Tapi ternyata aku pernah masuk lagi ke kampus, ada tukang dagang yang udah hilang. Ternyata di Intel. Jadi selama ini dia jualan itu cuman status. Terus akhirnya saya nanya gitu ke teman-teman, si ini kemana? Dia kan Intel udah nggak ada sekarang gitu. Padahal itu berapa tahun dia dagangan? Ada. Sering beli. Jualan apa? Gorengan. Serius? Itu serius? Di depan ITB. Dan aku anehnya itu ya, setelah aku pikir-pikir, iya beneran Intel. Kenapa? Soalnya kadang dia tinggal tidur gini. Mang, kan kalau di Bandung manggilnya Mang. Mang, kita ambil aja gorengannya, dia juga duitnya ditinggal. Tapi dia masih jualan, nggak pernah bangkrut gitu ya? Iya gitu. Ternyata bukan tidur, dia lagi dengerin nih. Tapi itu juga cuma desas-desus gitu. Desas-desus, tapi abis itu teman-teman juga percaya, jadi kayak urban legend lah. Iya. Ternyata si Mang ini tuh sebenarnya Intel. Tapi itu urban legend ya. Urban legend dan memang abis itu nggak ketahuan, nggak kelihatan lagi.
itu orang. Zaman dulu emang sering kayak gitu ya. Asli lah zaman dulu kayak gitu. Ternyata ada datang pakai backpack gitu. Siapa gitu. Terus ngobrol. Nah, terus yang lucunya lagi pernah nih. Saya kan orasi itu kalau di Bandung itu orasinya di depan gedung DPRD. Di Gasibu, kalau tahu lapangan Gasibu di Bandung. Nah, ketika saya orasi, saya udah nggak pulang ke rumah 3 bulan. Kenapa? Ya namanya sok-sokan aktivis. Oke. Pokoknya nginepnya di rumah bawa teman. Odol gitu ya. Pokoknya nggak pernah pulang lah 3 bulan. Orasi lah saya di itu. Nah kan waktu itu tuh kalau demo 98, itu semua elemen masyarakatnya kan bukan hanya mahasiswa. Guru ada yang ini, pegawai negeri juga ada yang turun. Kebetulan adik saya tuh ada yang masih SMA, teman di gereja. Jadi orang tua kami saling kenal. Saya juga kenal sama adik ini gitu. Terus? Adik kelas di gereja lah. Kami ada sekolah minggu namanya. Terus dia lihat orasi, saya orasinya bagus lah ya. Dan dia tuh istilahnya kalau orang Medan bilang sor, seneng gitu ngeliatnya. Ini calon istri waktu itu ya? Enggak, cowok. Dia lapor ke orang tua saya. Gue lihat abang gue, Bang Sam tuh kemarin orasi keren banget. Nah, bokap gue kan ngeliat ini orang udah 3 bulan gak pulang. Terus ketahuan sama adik teman gereja, dia lagi orasi di Gasibu, takut dong. Iya, terus? Takut lah. Orang tua ini ada anak, nggak 3 bulan gak balik. Terus ada orang yang laporan, dia lagi orasi di sana, takut diculik dan sebagainya gitu. Terus? Disamperin lah ke kampus. Saya lagi nggak di kampus. Nah, saya kan lumayan dikenal di kampus dan terutama di jurusan saya informatika karena udah senior. Jadi yang lain hormat lah. Oke. Tahu-tahu dicariin sama orang tua. Ih, harga diri kemana? Makanya pas gue datang, Sam, lu dicariin bokap lu, anak papi lu gitu. Jadi ya itulah, aib juga jadi aib gitu. Jadi dia diculiknya sama orang tuanya sendiri ya. Akhirnya aku pulang lah. Ngapain sih nyari-nyari ke kampus gitu? Udah kayak gitu. Akhirnya gak balik-balik kampus lagi tuh? Iya, akhirnya berangkat dari rumah lagi. Informatika, terus pernah ikut orasi gitu ya. Terus gimana caranya bisa jadi stand up comedian sih? Jadi sebenarnya aku tuh salah satu panutanku di dalam dunia aktivisme itu ya sebenarnya Sohoki. Sohoki. Kalau dalam dunia pop culture itu kita selalu ngambil cowboy, Wyatt Earp. Wyatt Earp itu ketika ada siapa musuhnya itu ya? Billy Curley sama siapa? Itu kan penjahat-penjahat. Wyatt Earp ini sebenarnya udah pensiun, tapi dipakai lagi lencana Marshall-nya. Lalu dia basmi itu penjahat-penjahatnya. Ketika penjahatnya udah selesai, akhirnya dia balik kerja ya nyangkul lagi, gitu si Wyatt Earp dan teman-temannya ini dengan Doc Holliday dan sebagainya. Nah aku bilang juga gitu, ini kan udah jatuh nih Soeharto, ya gue cari duit lah. Oh iya. Akhirnya jadi budak korporat biasa selama 10 tahun, sempat kerja untuk perusahaan asing, sempat kerja untuk BUMN gitu. Terus akhirnya 28 memutuskan untuk bikin usaha sendiri. Gitulah, itu ada pasang surutnya juga, ketemu investor dan sebagainya sampai hari ini. Dan ketika itu 2011 ada hype stand up comedy, diajaklah salah satu teman bilang, "Lu stand up comedy? Ya kayak gimana? Kayak waktu orasi aja dulu." Oh kayak gitu, oke siap dulu. Langsung ternyata ada pasarnya gitu loh. Jadi kan misalnya Radit ngomongin begini, ada yang lain ngomongin tentang cinta-cinta, gue masuk dengan ngomong politik gitu. Jadi ada pilihan gitu, kayak ada genre baru untuk teman-teman dan akhirnya bahkan sempat jadi host di Metro TV. Padahal sebenarnya kalau Mbak Feni kan memang bercita-cita jadi seorang entertainer. Iya, betul. Kalau saya enggak. Oh iya. Kejeblos ya? Iya, karena saya juga ngerasa nggak punya tampang juga gitu loh, kurang menjual gitu kan. Jadi ya masuk kejeblos, jadilah selebriti grade C gitu kan. Kalau Mbak kan grade A ya. Selebriti grade C itu tau nggak? Nggak tahu kalau grade C gimana? Kalau grade A itu yang kehidupan pribadinya diekspos. Kalau grade C? Ya, kalau grade C itu orang nggak tertarik sama kehidupan pribadi lo. Makanya saya tidak pernah menjual kehidupan pribadi saya. Saya selalu menjual opini saya. Luar biasa. Ya aku juga grade C kok. Kehidupan pribadi tuh nggak ada yang pengen tahu ya. Tapi dia mengorek-ngorek kehidupan pribadi orang. Acaranya mengorek-ngorek kehidupan pribadi orang, dari mulai silet apa saya juga ngikutin. Ngikutin. Okay. Makanya dia keberatan, bisa-bisanya nih jualan apartemen. Jadi juri stand up comedy. Itu pas gua budak korporat tuh kesel nih ngelihat dia nawarin apartemen.
nggak kebeli. Kesalnya lebih karena itu ya. Setiap Sabtu pagi masih tidur udah ada suara dia. Milikilah, Senin harga naik. Belum naik aja nggak kebeli, Senin udah dinaikin lagi. Tapi kan pernah ngomong nih, Bang Semin kan pernah ngomong katanya, ya udah akhirnya udah nggak terlalu aktif juga, walaupun sempat pernah jadi ketua apa namanya? Stand Up Indo, ya. Stand Up Indo. Mundur gara-gara karena ada banyak omongan yang menganggap kamu banyak omong sama udah nggak laku, nggak lucu, nggak laku. Nggak laku ya. Dan kamu mengiyain gitu. Memang nggak laku. Kalau di dunia stand up nggak laku. Tapi jadi mentor. Mentor karena waktu itu masih laku. Masih laku waktu itu karena masih awal-awal ya. Terus yang terakhir menurut saya effortnya nggak masuk lah gitu ya. Kalau kita lihat sekarang sebenarnya stand up comedian yang sekarang masih aktif juga di dunia stand up udah nggak terlalu aktif. Kayak Ernest kan lebih ke filmmaker, Aco lebih ke filmmaker, Panji apa ya sekarangnya? Nggak tahu, dia di luar negeri lah pokoknya. Ya podcast. Panji di luar negeri ya. Ya banyaknya yang ke podcast dan sebagainya. Yang aktif sebagai stand up comedian juga Kiki stand up comedian, tapi Lapor Pak itu lebih ke acara komedi bukan stand up gitu kan. Panji stand up lah kan, dia bikin show masih. Iya dia masih salah satu yang aktif lah. Artinya saya juga sekarang masih aktif, tetapi nggak terlalu mengekspos. Saya coba ke pasar-pasar saya lah. Jadi kalau Panji punya panggung namanya Kamikaze, itu kalau istilah dia tuh komedi pinggir jurang. Itu cocok saya tuh gitu. Saya suka diundang ke situ, suka diundang. Ngomongin politik di pinggir jurang ya. Nah, seperti itu. Oke, baiklah. Iya. Makanya saya bilang salah satu materi komedi saya kan, saya tuh berani orangnya. Berani karena Batak. Oh, gitu. Berani karena Batak, nggak perlu bener. Bagi seorang Batak itu nggak perlu bener untuk berani. Makanya Hotman Paris, ya kan? Ruhut Sitompul berani kan? Bener nggak? Enggak kan? Aduh jangan. Pak Luhut berani kan? Oh itu bener. Mau dibubarin podcastnya lo? Perasaan acaraku bukan di pinggir jurang. Kenapa hari ini berasa di pinggir jurang? Aku khawatir. Dia nyebut Hotman Paris aja, aku takut dicuplik. Tapi kalau dia kan orangnya suka bercanda lah. Iya. Bang Hotman, I love you. Kalau kita lihat sekarang di suasana sekarang kan, Bang Semi juga masih aktif di sosial media X, banyak mengomentari mengenai kondisi-kondisi politik, terutama yang sekarang-sekarang. Kita juga lihat banyak teman-teman komika yang lain tuh yang pernah aku juriin juga aktif juga mereka. Nah kita jadi timbul pertanyaan, apa sekarang ini memang komika atau memang secara umum komika itu memang ya itu salah satu keresahannya dan mereka berani gitu, dan ada beberapa yang bahkan dengan tegas menyatakan ada di pihak ini, pihak itu. Ya, bukan terutama, salah satunya saya yang sudah bareng-bareng kemarin dengan David, dengan Abdul, dan ada komika-komika yang lain, ada Alif juga, beberapa komika akhirnya bikin komika bersatu, komika bersatu gitu. Seniman bersatu, di dalamnya memang banyaknya komika, ada rapper juga, ada pesulap juga gitu, tapi banyak kan memang komika. Kalau menurut saya itu wajar ya, karena di dalam masa pemilu, disitulah kita berpihak kalau menurut aku. Iyalah. Iya. Ketika dia bekerja ya kita kritik. Nih kan sekarang lagi promo nih semuanya. Lagi promo ya. Kira-kira promonya yang mana nih yang cocok dengan kita? Nggak takut ya? Maksudnya kalau ya kadang ada beberapa orang yang takut untuk menyatakan aku memilih ini, aku memilih itu. Itulah sebenarnya yang salah dari negara kita. Kenapa sih harus takut ya? Ya mungkin memang diciptakan suasananya untuk orang-orang itu menjadi takut untuk mengungkapkan pendapat kita gitu loh. Pendapat mereka masing-masing. Kalau zaman Orba kan jelas-jelas itu ada undang-undang subversi, ya kan? Kalau sekarang ada UU ITE. Ya UU ITE, mirip-mirip lah. Tapi prinsipnya sekarang tuh ada juga yang lebih smooth dari itu, adalah nggak diserang oleh pemerintah langsung, tapi diserang oleh pendukungnya atau quote-unquote buzzer. Yang intinya kan kalau kita udah berpendapat nih, wah argumennya udah keren. Nanti buzzer itu dengan gampangnya tinggal reply, dasar lu gendut nggak laku. Udah. Kadang-kadang kita goyang juga, digituin. Akhirnya ngapain gue ya? Ngapain gue vokal-vokal? Buzzer lu ya? Gitu ya? Dibayar lu ya? Maksudnya dibilang gendut lu nggak laku. Kadang-kadang kan kita, aduh ini gue di sini cuman iseng, bukan dibayar, nggak dibayar apa, tiba-tiba ngomongin gitu nggak enak juga. Ya udah, kadang-kadang ada orang yang mentalnya nggak kuat, udahlah males dah. Gitu ya. Masih kuat? Apa? Kok masih kuat mentalnya, dibayar ya? Gua mute.
Jadi gua udah mute keyword gendut, udah mute. Oh, gendut di mute, terus apa lagi? Gak laku di mute juga. Udah di mute. Gua tuh pernah nge-mute juga karena ada masalah dengan obesitas. Gua mute word food. Food? Makanan pun juga? Akhirnya berita-berita tentang food estate gue jadi nggak update. Jadi kurang banyak bisa berkomentar ya. Iya. Nah itulah kenapa orang bilang politik itu nggak bisa dibercanda. Ini kan dari tadi udah bercanda terus, temanya politik gitu. Walaupun agak kadang di pinggir jurang. Kita ke tengah lagi. Makanya gue walaupun nggak laku ya, ini gue bisa nih, masih bisa gue ngejokes politik nih. Undang ya. Hubungi nomor di bawah ini. Ingat, Senin harga naik. Waduh, kalau udah yang marketing Mbak Feni mah udah aman deh gue. Berarti udah pernah ngadepin di serbu buzzer tanda kutip gitu ya. Pernah juga nggak sih terancam dalam hal yang lain gitu? Misalnya tiba-tiba kerjaan gak jadi gitu atau apa gitu. Atau ada yang nguntit atau... Aku nggak mau expose itu sih. Hah? Kok serem amat sih? Nggak mau. Maksudnya kayak menjual ini gue nih pahlawan nih pernah diteror, nggak lah. Artinya kalaupun pernah itu menurut aku juga cuma orang iseng. Bukan artinya... Pernah diapain? Ya makanya aku nggak mau terlalu jual juga. Ada lah ancaman-ancaman seperti itu. Misalnya akun mau dihack dan sebagainya gitu. Ada lah. Tapi menurutku itu juga cuma orang iseng lah. Bukan dari BIN. Cuma orang iseng aja. Menurutku ya. Jadi kalau dia bilang nih gue jadi korban rezim ini ya terlalu gimana lah. Karena ya bisa jadi orang iseng ya. Ya orang iseng gitu. Jadi aku nggak terlalu anggap lah. Kan ada tuh yang DM-nya di capturein, terus dikumpulin, terus dibikin story, terus dikasih lagu Dawai. Masukin TikTok ya. Jadi ini gara-gara gua dukung 01 nih, serangan-serangan buat gua seperti ini. Enggak lah. Biarinlah itu menjadi dinamika dalam sosial media. Kamu nggak gitu ya, tiba-tiba ada tetes air mata. Iya. Karena aku sudah konsisten bahwa di dalam sosial mediaku itu aku ingin konsisten membagikan opiniku dibandingkan kehidupan pribadi. Dibayar ya? Apa? Dibayar nggak? Kalau sebagai performer saya dibayar. Saya terang-terangan aja. Waktu desak Anies itu saya dibayar karena saya performernya total politik. Performer itu dalam arti untuk stand up ya? Iya. Waktu itu saya memang bertanya ke Pak Anies. Tugasnya emang nanya? Bertanya sebagai panelis. Dalam acara itu salah satu istilahnya konten kreator yang ikut dalam acara itu adalah Total Politik yang mengundang saya. Saya langsung nanya, ini gue jadi panelis dibayar nggak? Dibayar dong, ada budgetnya. Ya udah, datang sebagai performer. Jadi dibayarnya sebagai panelis gitu. Sebagai panelis. Tapi sebagai pendukung atau sebagai pendukung? Belum ada tuh. Berharap? Ya kalau ada yang, inilah aku bilang ya, kalau ada yang nawarin dan sesuai dengan ini paling enak. Itu kayak Ahmad Dhani, dia ngeband kan ada hobi dia, terus dibayar pula kan enak. Iya sih. Ya kan paling enak itu. Iya. Dan sesuai lagi ya. Iya sesuai. Iya. Tapi kalau misalnya disuruh ke 02 gitu ya, langsung aja nih ya, terus dibayar, gue nggak mau. Tapi kalau gara-gara apa yang gue lakukan di 01, akhirnya ada pengusaha di 01 yang bilang, wah ini menguntungkan kita, Mas Semi ikut yuk tur ke sini. Gue kan ninggalin anak istri gue. Ya. Untuk mendukung. Ada duitnya lah. Iyalah. Iya. Masa gue gitu loh, iya dong. Iya kan, perusahaan gue di saat itu berarti kan harus koordinasinya harus ekstra, harus nugasin ada GM yang ini yang ngelakuin tugas-tugas gue. Ya itu kan biasa dalam situasi demokrasi ya. Sebetulnya kan itu hal yang wajar-wajar aja kan. Iya. Jadi nggak pernah ada ketakutan nanti berkurang rezekinya atau apa gitu. Gini, tergantung bisnisnya. Makanya nggak pernah kayaknya orang jualan beras ya, tiba-tiba orang nggak jadi jual beras gara-gara lu dusung ke 01. Iya, saya nggak mau beli beras sama kamu, karena kamu pendukung 01 jarang kayaknya. Jadi ketika kita menjual apa yang dibutuhkan orang sebenarnya enggak. Tapi kalau stand up, MC memang sangat terpengaruh. Tolong. Dia aja yang diserbu. Iya. Wawancara dia itu supaya engage-ku naik. Wajar gitu. Makanya aku bilang ada orang yang tidak berani mengungkapkan, misalnya dia posisinya MC. Ada teman juga, Sam, lu kok berani banget ya? Sebelum yang kasus yang Pilpres ini, ya karena gue cari duitnya jualan IT, jualan solusi. Solusi itu selama kita deliver, ya udah gitu loh. Ini ada beberapa teman-teman komika gitu ya. Kamu tolong komentarin apa dikasih nilai atau gimana sih? Ini adalah orang-orang yang sering juga komentar-komentar di seputar dunia politik gitu. Oke. Ya kan?
nggak enak. Komentarnya apa, lucu atau nggak lucu ya? Nggak, aku gini ya, aku disclaimer dulu ya, bahwa aku nggak menganggap aku lebih hebat dari yang akan aku komentarin, tapi itu lebih ke preferensi aku misalnya gitu aja. Ya komentarnya nggak harus bagus atau nggak bagus, itu kan namanya selera kalau itu ya, tapi lebih hal lain lah gitu. Kamu lihat ini Bintang Emon. Bintang Emon ya. Bintang Emon ini termasuk baru ya. Tapi saya salut sama dia tuh sangat up to date terhadap hal-hal yang baru ya, yang faktual gitu, yang aktual. Dia langsung komen, langsung bikin video selfie seperti itu dan viral, dan selalu viral. Selalu viral ya. Aku sendiri nggak punya mental seperti itu. Aku gini ya, saya kalau diundang ke Mbak Feni Rose kayak sekarang, saya bisa ngomong ABC kayak sekarang aja kan, saya mendominasi percakapan. Iya, gue yang mendominasi. Kan tamunya dia, kayak terus. Makanya saya nggak cocok jadi host, karena saya kalau jadi host saya mendominasi tamu saya. Oke. Nah, tapi Bintang Emon bisa sendiri. Menurut gue Omnibus Law itu begini, itu butuh mental sih. Aku nggak bisa, karena nggak bisa lah untuk mencapai istilah mendapatkan punchline cuman sendiri, nggak bisa. Tapi kalau kayak gini itu aku bisa. Oh, keberaniannya lebih kepada tampil sendiri. Tampil sendiri dan selfie. Jadi pokok ada hal baru komentarin, gitu. Dia berani cuma ngetik doang nih. Iya. Nggak tampil mukanya. Iya kan. Beda apa tampil di depan orang sama di depan handphone? Beda. Kalau di depan handphone itu kan kalau ngetik kan ngetik aja, baru bangun tidur juga ngetik aja langsung. Iya. Kalau depan handphone? Depan handphonenya cuci muka dulu. Kan depan ketemu orang kan juga orang. Ya makanya kan saya kan nggak banyak ketemu orang ini. Kesini saya mandi dulu, udah 2 hari nggak mandi baru mandi dulu. Oh iya, jadi keberaniannya lebih kepada niat tapi bikin video. Ya? Bikin video itu sesuatu yang harus pede juga. Dan gua tuh kayak nggak bisa ngebadaninnya siapa gue sih. Oh iya. Setiap ada case kok aku harus bikin opini. Kayaknya niat banget gitu ya. Kalau gini kan bisa berdalihnya gini, ya kan aku ditanya, makanya iya, aku betul. jawab gitu. Makanya sering undang. Aku kalau diundang tuh orangnya gini, tapi kalau disuruh nggak keluar, auranya nggak keluar. Oke, berikut. Panji, ini salah satu yang konsisten. Aku sendiri waktu jadi stand up komedian, pertama kali show besar saya itu salah satunya dengan dia. Jadi openernya dia di Merdeka Dalam Bercanda kalau nggak salah. Itu adalah special show pertama dari Pak Panji Pragiwaksono. Waktu itu tiketnya 50.000, masih murah banget gitu. Dia konsisten. Dia tuh gayanya nggak seperti gaya saya. Dia juga banyak ngomongin politik, tapi gayanya dia tuh lebih ke kayak kalau misalnya Panji baru stand up, bedanya dengan saya tuh dekonstruktif, bahwa Indonesia tuh salah, ini sejarahnya begini, ini pokoknya salah aja di mata gue. Kalau dia punya solusi, stand up komedi yang menawarkan solusi, mari kita ini sebenarnya stand up komedi atau lagi apa gitu. Jadi dia susah kenanya karena dia menawarkan solusi, bukan kritik. Iya nggak sih? Iya. Padahal sebenarnya seni itu tidak wajib, tidak wajib memberikan solusi. Ketika saya kerja di IT, saya menawarkan solusi. Ketika saya sebagai seniman, memang kita dekonstruktif, bukan konstruktif. Korupsi itu salah. Sebenarnya gimana? Urusan lu, bukan urusan gua gitu. Pilih gua. Gitu ya. Ya berikut. Ernest ini karena dia latar belakangnya rasnya juga Tionghoa ya. Paling jago bisnis sih. Iya. Jadi dia bisa menjual karyanya. Kalau saya bisa membikin doang tapi nggak bisa menjual. Minta tolong dia lah jualnya. Orang yang cukup, dia juga adalah salah satu founder Stand Up Indo, dan dia presiden pertama dari Stand Up Indo. Habis itu baru saya. Oke. Tapi kan dia kadang-kadang sih cukup vokal, tapi belakangan ini kayaknya dia agak lebih hati-hati. Lebih hati-hati ya. Ya nggak terlalu kalau ke politik nggak ya? Dia lebih ke Enggak, tapi dia juga punya orang yang highly opinionated juga. Iya sih, ya, iya. Artinya punya pendapat soal sebuah isu gitu. Oh iya, aku ingat nih beberapa kali ya. Orang ya sering viral juga. Iya. Nah itu juga saya juga nggak fair juga, kadang dia diserang secara rasnya. Oh iya. Gitu. Misalnya ketika dia mendukung Ahok gitu kan, ini gara-gara satu suku aja nih, dan seperti itu. Artinya orang-orang yang cukup vokal juga dalam mengutarakan pandangannya. Yang berikut. Kiki ini orang yang saat ini paling laku ya.
paling laku. Dan kayaknya orang kalau di roasting sama dia seneng. Karena ada efek viralnya. Gitu. Misalnya kayak Pak Ganjar terakhir ya. Terus Caimin gitu. Caimin yang dibilang bebannya Pak Anies ya. Walaupun saya bela sedikit ya bahwa Pak Caimin itu bukan bebannya Pak Anies. Mungkin di debat, tapi debat terakhir juga udah bagus. Debat yang pertama mungkin dia bebannya bagi Pak Anies. Tapi sebenarnya dari sisi elektoral dia kan membawa suara Nahdien gitu. Jadi Kiki ini karena dia mungkin sekarang lagi top tier-nya di stand up dan dia punya dan tiap hari tampil, ngepop lah ya. Jadi cukup populer. Karena orang kalau di gini loh Mbak. Ini juga untuk masukan untuk para komika yang lain. Kalau kita belum terkenal, terus kita roasting orang, ini ya. Kalau di level saya udah enak ngomongnya, karena walaupun nggak terkenal banget, tapi saya cukup dikenal di beberapa kalangan. Kalau Kiki lebih enak lagi, apalagi misalnya ada orang di bangku diajak ngobrol, Mas kesini sama siapa? Weh Kiki, dia dapat spot kan? Ya kan? Tapi kalau ada orang komika baru, ya sok-sok, lu kesini sama siapa? Siapa lu nanya-nanya gue? Ya gitu loh. Familiarity-nya itu. Iya, karena dia ada efek dia orang yang terkenal, kita diajak ngomong sama orang terkenal kan seneng. Oke. Jadi kalau yang buat mau ngerosting di bidang politik ya hati-hatilah. Iya. Nggak semuanya aman gitu ya. Nggak semua yang dibawakan Kiki itu bisa dibawain sama lu. Oke. Iya, kira ada banyak beberapa kejadian akhirnya tampil agak blunder gitu. Agak blunder, yang didesak Anies ada dua, yang blunder. Itu ini sebagai yang dulu pernah jadi mentor, kalau lagi bawain materi-materi politik tuh kadang ada batasan-batasannya nggak sih? Batasannya nyali. Makanya aku punya show tanpa batas, udah 2 volume itu. Intinya batasan nyali. Nyali lu sampai mana? Oh. Nyali sama ini ya, protes istri ya. Iya, itu termasuk nyali lah. Karena pernah beberapa kali istriku itu, wah ini sedikit masalah pribadi ya. Iya, nggak apa-apa, kan itu makananku, masalah pribadi. Oke. Ngelihat perform aku di TV, dia nangis ada. Nangis takut. Nangis. Kenapa sih kamu ngomong gitu? Dia sangat soft spoken, orang bertolak belakang dengan aku. Jadi dia yang ngerem aku sebenarnya. Dia kenapa sih ngomong gitu tuh lebih kepada apa? Kontennya. Pernah aku abis ngomong politik gitu, terus HP ku mati, disangkanya aku diculik. Karena aku nggak bisa dihubungin sampai beberapa jam, terus baru ketemu charger. Dan dalam keadaan waktu dicas udah nyala lagi, dia udah nangis. Oh ya. Udah lagu dawai dong. Berarti nyalinya dia gede banget. Dia berharap dengan istri yang berurai air mata tuh berat loh. Iya kan? Iya. Yang berikut. Waduh. Coki. Tapi ini semua yang sekarang ini memang jauh lebih populer dari saya hari ini. Coki ini lebih mepet jurang dari saya. Dan menurutku saya nggak berani melakukan apa yang Coki lakukan. Karena apapun yang saya omongin, apapun yang aku ngomongin, aku selalu punya argumennya. Jadi aku udah siapin, seberani apapun aku. Pasti ada nih, backupnya ada. Kalau menurut aku, dia tuh nggak ada remnya nih orang. Gitu. Jadi aku nggak akan bisa ke levelnya dia gitu. Bahkan ngomongin agama pun, aku ada. Ya kan memang benar. Misalnya contoh nih, kebijakan di Jakarta ini sebenarnya salah nih. Ahok, Anies ini salah. Bikin Transjakarta dikasih apa? Pembatas diterobos, ya kan? Pembatas dinaikin, diterobos lagi. Ya kan? Sebenarnya orang Jakarta itu nggak butuh namanya separator. Ini makanya gubernur tuh harus tahu sikap daripada rakyatnya. Dia nggak takut sama separator. Takutnya sama? Dia cukup garis aja, tapi ada tulisan batas suci. Itu aman, itu nggak akan ada yang nerobos. Ada yang tersinggung nggak? Maaf yang enggak juga. Itu materi yang ada kaitan dengan agama ada. Tapi ya. Karena aku punya argumennya, itulah yang terjadi sehari-hari. Kita takut, bahkan gini loh. Saya sebagai orang Kristen, kalau ada tulisan batas suci, saya buka juga loh sepatu. Oh iya. Menghormati ya. Iya, menghormati gitu. Artinya itu memang hiperbolik ya. Nah, tapi itu ada rasionalisasinya. Iya, kalau Coki ini memang digas aja sama dia. Gitu loh. Makanya kadang-kadang wah ngeri nih orang. Ini bukan dulu nggak pernah kamu mentorin ya? Pernah. Oh iya. Dulu gimana waktu dia? Dulu dia materinya absurd.
terus lama aku nggak ketemu dia, tiba-tiba udah hit terus. Ternyata materinya sangat berubah gitu kan, yang makan apa? Bukannya masih absurd ya? Cuma Ya lebih tapi kan berani. berani aja gitu. Jadi ada titik kita memang gini loh, beda antara kita ngomong berani terus orang tersinggung, sama kita memang maksudnya mau menyinggung dia. Ada dua hal ya. Saya ada ngomong, niat sama nggak niat ya? Iya, saya ngomong nih, terus orang tersinggung bisa aja dong, ya kan? Tapi kalau Coki ini memang, nih mau gue singgung lu ya, awas lu gitu. Kalau menurut gue, mungkin bisa salah gitu. Ya karena gini loh, menurut saya nonsens lah. Tiba-tiba makan babi pakai kurma. Memang tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang larang. Tapi udah tahu pasti ini ada yang tersinggung. Ya Udah kan? tahu lah ya. Udah tahu siapa yang bakal tersinggung. Ya. Dan menurut aku itu nggak lucu juga sih. Iya. Ya, tapi karena itulah berbahayanya hidup dalam echo chamber. Jadi karena followernya dia itu mengglorifikasi dia bahwa itu lucu, dia nganggap itu lucu terus. Sorry ya Cok, ya. Tapi kalau lu nggak maafin gue juga, emang gue pikirin. Nggak, tapi gitu. Makanya orang-orang seperti Coki, coba lu cari audiens yang lain. Aku juga gitu, karena kalau hidup dalam echo chamber tuh kita diglorifikasi oleh follower kita. Oh iya. Itu lucu, itu keren. Kadang-kadang jadi nyalinya makin besar makin ada di jurang. Iya, gitu loh. Iya kayak di yo gitu. Begitu ada masalah kabur semua ini yang Aku sih frontal dengan dia. Makanya contoh, maaf ya, dia pernah terkena kasus narkoba juga. Bilang, wah, gua ternyata kan dia secara ini apa yang dia lakukan ini kan state secara ke publik semua. Makanya ini bukan jadi gosip. Dia juga pernah state bahwa dia agnostik atau apa gitu. Dia state ke publik. Ya kan. Jadi kalau menurut aku, Marx bilang kan, agama adalah candu. Ya. Makanya Coki itu nggak perlu percaya lagi agama karena dia punya akses ke candu beneran gitu loh. pernah ditulis di X ya? Benar. Ya, jadi setelah ya udah karena jadi aku bisa temukan alasannya kenapa dia nggak percaya agama, agnostik. Karena agama adalah candu. Orang gue udah punya akses terhadap narkoba beneran, ngapain lagi gue beneran? Gitu loh. Punya candu yang lain. Nah, tapi ini semua, kalau ini mau diedit boleh. Kalau nggak diedit pun, saya nggak takut dia somasi. Karena semuanya adalah yang sudah ada di publik yang saya simpulkan. Oke. Nah itu loh, kenapa saya nggak takut? Karena ini kan semua ada di publik. Saya cuma menyimpulkan. Oke. Terserah kamu ya. Ini tahu nggak dari tadi Mbak Penny nunjuk-nunjuk tuh di situ. Tanggung. Produsernya itu. Lu ngundang bintang tamu begini amat. Nggak apa-apa. Oke, ini sekarang kita baca tweet-tweetnya Bang Panji pernah kesini nggak, Panji? Belum. Nanti ya, doain. Bulan depan. Nih ada nih salah satu tweetnya yang lagi sering banget nih kayaknya beberapa kali. Pak Jokowi kapan ngurus cuti? Sebenarnya itu cuma lagi-lagi merespon apa omongan dia bahwa itu kan Pak Jokowi ngomong bahwa presiden itu boleh berpihak loh, presiden itu boleh berkampanye, ya kan? Dan ngomongnya tau nggak? Ngomongnya di sebelahnya ada Pak Prabowo, di belakangnya ada alusista dan tentara. Jadi itu sebuah message ya. Message itu ancaman, nggak tahu sih. Tadi yang ngomong. Nggak, tapi istilahnya gini loh Pak Jokowi, kalau ada orang merasa terancam dengan gestur dan setting lokasi Bapak ya wajar aja sih. Saya nggak bilang bahwa Bapak mengancam, tapi ada mungkin yang merasa terancam gitu. Gitulah cara ngelesnya. Nah terus di undang-undang itu memang ternyata yang baru tahun 2017 ya, correct me if I'm wrong, memang boleh ternyata, tapi harus mengajukan cuti katanya. Oh iya, makanya ini muncul. Jadi kapan cuti? Tapi yang lucunya katanya cutinya harus disetujui kepala negara. Kan jadi ngizin cutinya ke presiden. Iya, bingung lah. Iya juga sih. Ya, memang udah cukup membingungkan ya, udahlah sekaligus aja. Ya, namanya juga kita masyarakat kan tempatnya bingung ya. Nggak, artinya kalau to be fair, memang sebenarnya presiden boleh berkampanye boleh, tapi ini karena kejadiannya itu sangat extraordinary, kebetulan yang calonnya salah satunya anaknya. Nah itu mungkin jadi ada konflik-konflik di situ sih. Mungkin kalau tadi nggak ada anaknya, mungkin masih gray area lah ya. Ini karena anaknya walaupun, jadi gini loh Mbak,
konflik of interest. Satu itu, kedua tuh nggak semua yang dibolehkan oleh hukum itu sebenarnya perlu kita lakukan juga gitu. Kalau memang ada batasan-batasan etika gitu kan. Nih tahun 2021 nih. Udah lama itu. Gue juga udah lupa pernah nge-tweet apa. Gali-gali ya, kita ingatkan lagi kamu pernah nih. Beri aku 10 pemuda katanya. Oke, ini gue bantu list ya. 1 Kaisang, 2 Gibran, 3 Bobi, 4 Kahiyang, 5 Puan, 6 staf sus presiden, 7 staf sus presiden, 8 staf sus presiden, 10 Jan Etes. Bocil sebenarnya. Ya itu ada satir di situ. Ada satir di situ. Itu kan sebenarnya omongan siapa? Omongan Bung Karno kan. Ya, beri aku 10 pemudanya ya. Berikan aku 10 pemuda, aku kan goncang dunia. Walaupun saya ada materi lain itu. Beri aku 10 pemuda, dia ngumpulnya sama 10 pemudi. Tapi gini loh Mbak, materi politik itu katanya berat ya. Semua yang aku omongin tadi mudah dicerna kan dan lucu. Hanya nggak semua orang berani ngomongin itu. Ya aja. salah. Nggak semua orang berani ketawa. Tapi kalau di acaraku itu ketawa itu. Iya kan nggak masuk TV. Iya justru itu. Ini kan bukan TV, YouTube. Iya. YouTube Tolong tuh, diedit saya ketawa. YouTube itu KPI nggak sih? YouTube tuh di bawah KPI, enggak santai aja. Iya, tapi di bedelnya sama netizen. Enggak, itu sebenarnya sebuah satir bahwa terlalu banyak keterlibatan ini ya apa Iya, namanya? karena sebenarnya gini, cita-cita reformasi salah satunya yang mau kita hajar ketika reformasi 32 tahun Soeharto berkuasa Adalah nepotisme. Iya. Tahu nggak nepotisme nih? Jangan-jangan penontonnya. Ya KKN dulu kan KKN sebenarnya kuliah kerja nyata, tapi saat itu diplesetkan jadi korupsi, kolusi dan nepotisme, dan itu terjadi hari ini nepotisme itu gitu loh. Jadi orang dipilih mendapatkan jabatan bukan gara-gara dia punya kualitas, tetapi karena dia punya hubungan darah gitu loh. Oke. Ini ada yang mau dibacain lagi nih? juga nggak apa-apa. Aku mules banget ya tweet-tweetnya dia. Kalau aku baca aja sih kan nggak ada yang lihat ya aku ketawa atau enggak nih ya. Tapi kalau di sini tuh jadi berbahaya gitu. Ya saya pengecut memang, maaf. Oke, sekarang beri penilaian. Waduh. Ya kan ini tapi dia yang nilai Pak. Aku cuma nanya, ya kan. Tapi kan pertanyaan fair ya kan. Ada 3 kontestan, capres cawapres, ya kan kita nanya. Yang pertama, Anies Baswedan. Kebetulan aku sekarang mendukung dia, karena aku nggak setuju IKN. Ya, aku nggak sebut developernya siapa ya. terus Aku nggak setuju IKN dan salah satunya Pak Anies itu bilang akan meninjau kembali soal IKN. Waktu beliau menjabat di Jakarta, salah satu yang istri aku pakai adalah Jaklingko gitu. Jadi merasakan manfaat. Merasakan manfaat. Walaupun orang Bekasi ya. Iya, karena kita di pinggiran Jakarta. Jadi sering juga banyaknya kegiatannya ke Jakarta Timur. Pondok Gede ke Jakarta Timur. Jadi di daerah Pondok Gede rumahku itu. Jadi itu kan memang udah Jakarta Timur sebenarnya. Jadi manfaat Jaklingko itu terpakai gitu. Terus Transjakarta. Terus beliau juga membatalkan reklamasi. Ya itu aku setuju karena sebenarnya pembangunan Indonesia nggak merata ini kan. Kenapa Jakarta ini udah terlalu overload, malah ditambah lagi areanya gitu kan. Jadi sebenarnya konsepnya tuh kayak laron aja. Semakin lampunya ditambah pasti laronnya datang ke situ terus. Banyak. Kurangnya apa? Kurangnya gimana ya? Ini malah mungkin bisa backfire ke dia karena desak Anies ini terlalu banyak janji. Aku sendiri kalau jadi tim sesnya dia takut nih, ini bisa nggak nanti? Kalau menang ini semuanya di ini, mudah-mudahan dia nanti ketika misalnya berkuasa ini aku udah jadi kayak jubir ya. Iya. Dibayar nggak sih? Enggak. Makanya harusnya dibayar. Ya ini iklan lah, hubungi nomor di bawah. Dia bisa mengambil pola-pola atau pattern-pattern yang dia pakai ketika kampanye gitu. Jadi lebih melibatkan masyarakat, melibatkan orang-orang yang kompeten. Kolaborasi. Iya, semangatnya itu. Tapi kan orang Indonesia kadang suka cepat lupa juga. Iya. Terus kekurangannya ya itu mungkin ada tuduhan-tuduhan beliau ini katanya politik identitas gitu. Aku sendiri orang Batak Kristen memutuskan untuk memilih dia karena aku bilang bahwa itu fearmongering doang. Karena gerejaku ada juga yang diresmikan oleh beliau yang IMB-nya udah lama. Terus
ternyata sama beliau bisa, walaupun ada SKB 2 menteri itu yang aku tanyain di Desak Anies. Tapi dengan pendekatan yang lain, karena itu kan membatalkan SKB 2 menteri itu bukan wewenang beliau sebagai gubernur. Dengan pendekatan lain, membantu masyarakat. Jadi apa yang tadinya menolak didirikan rumah ibadah di situ, artinya dibantulah proses lobbynya gitu. Ternyata bisa lah, ada solusinya. Gitu, ada solusinya. Jadi ada tuduhan-tuduhan, ada politik identitas terhadap beliau itu sebenarnya nggak fair juga. Karena mungkin beliau ini memang diuntungkan. Diuntungkan ya. Diuntungkan dengan kejadian 2017 ketika ada kasus Pak Ahok. Diuntungkan. Tetapi apakah inisiatornya beliau? Ya enggak juga kan. Kita tahu siapa inisiatornya. Oh ya. Ya kita tahulah. Kita tuh siapa? Saya. Oh ya. Saya tahu, nggak usah diungkap di sini. Ya semua juga tahulah dari media gitu. Ya siapa yang memimpin gerakan di situ? Kebetulan dia diuntungkan. Oh iya. Kebetulan dia diuntungkan. Kalau ini? Nah ini saya bilang ya, ininya itu termasuk wakil ya? Ya ini dulu lah. Ini dulu ya. Ya. Jadi sebenarnya ada, kalau memang ini ya, kalau bicara dengan beliau ini, sebenarnya kita nggak bisa terlepas dari namanya penculikan. Ya. Tapi memang sejarah penculikan di Indonesia ini nggak selalu kelam, ada yang bagus juga. Yaitu? Tahun 45, sipil menculik sipil, pemuda menculik Soekarno dan Hatta. Dibawa ke Rengas Dengklok. Sipil menculik sipil. Terjadi apa? Indonesia merdeka. Yeah. Ya kan? Artinya bagus efeknya. Yeah. Tahun 65, tentara menculik tentara. Ya kan filmnya gitu. Tentara culik tentara. Terjadi pembunuhan dan habis itu aftermath-nya terjadi masa komunis dihakimi oleh massa yang lain dengan dibantu oleh. Jadi ada penghabisan golongan tertentu. Tentara culik tentara, terjadi pembunuhan besar-besaran. 98, tentara culik sipil. Ada yang kembali, tapi teman-temannya masuk koalisi. Jadi gini loh, kadang kita lupa, aku yakin yang masuk koalisi ini nggak lupa apa yang terjadi tahun 98. Tapi mungkin ada deal-deal tertentu, mungkin juga ada pembelaan tertentu, aku nggak tahu. Bisa diundang aja lah orang-orangnya ke sini. Kita undang. Ya, kalau mau datang. Tadi diundang sama Feni Rose, ngapain dia undang? Nggak, tapi intinya ada unfinished business dengan beliau ini. Kalau menurut aku. Oh, oke. Itu masalah sebuah isu yang mengganjal. Mengganjal. Ya? Jadi sebenarnya dibikin aja pengadilan HAM. Siapa tahu memang beliau tidak bersalah. Jadi lebih speklir. Iya, speklir. Ya? Kalau dibilang ini isu gorengan 5 tahunan, aksi Kamisan itu selalu ada setiap minggu dari tahun 2007 kalau nggak salah. 800 aksi Kamisan. Jadi supaya nggak jadi beban, bukan aksi 5 tahunan. Setiap minggu, bahkan setiap hari orang-orang bertanya, ini kemana anak saya, kemana putra saya, gitu dan sebagainya kan. Hanya memang siapapun jadi presiden nggak pernah ada yang ngegubris saja, gitu. Dan untuk orang-orang yang melihat politik ini sebagai kancah 5 tahunan, akhirnya taunya isunya beliau ini setiap 5 tahun. Lebihnya apa? Kelebihannya, ada hal-hal yang belum selesai dengan beliau sehingga kebaikannya tuh gimana ya? Ya sebenarnya ada kebaikannya, cuman itu ya tegas, beliau tegas ya. Orang juga tegas, apa sih tegas? Kalau misalnya ada kasus-kasus yang sebelumnya, ketegasan itu jadi nggak ada maknanya kalau menurut saya. Gitu loh. Berikut. Pak Ganjar ya. Pak Ganjar ini bagus, seorang public speaker yang bagus. Tapi kan dia kental dengan selama 9 tahun ya. Walaupun dia gubernur, dia petugas partai lah, bisa dibilang. Ya, Pak Jokowi juga selama ini dilabeli sebagai petugas partai gitu. Artinya kalau 01 ini nggak lolos ke putaran 2, saya pilih beliau juga, gitu loh. Oke, kurangnya karena petugas partai, tapi kelebihannya karena public speakingnya bagus. Public speaking bagus, terus pencapaian dia di Jawa Tengah, ya memang ada catatan-catatan seperti kasus Kendeng, Wadas. Tapi lihat deh, nggak pernah itu dibawa di debat capres. Kenapa tuh? Bahkan oleh lawan politiknya sekalipun. Artinya? Ya kan, harusnya itu kan makanan yang empuk tuh. Tanyain aja. Iya. Iya kan, kayak waktu Pak Anies tuh nyerang soal kepemilikan tanah. Ya kan, kepemilikan tanah. Kayak gitu kan. Nah, kenapa kasus Wadas dan Kendeng nggak ditanyakan oleh lawan politik? Kenapa coba? Itu tema itu kapan? Sebenarnya beliau juga udah sedikit spill kan, bahwa itu adalah proyek strategis nasional. Jadi kalau memang itu nanti dia pasti lempar bola, ini adalah PSN.
selama ini dia menjalankan arahan pusat karena mungkin koalisinya dengan pusat masih terjalan dengan baik gitu. Mungkin ya, sekali lagi mungkin. Mungkin. Caimin orang yang lucu loh. Iya loh. Lucu. Aku baru tahu loh kalau Caimin lucu. Kemarin sih kayaknya dia. Jadi ini sebenarnya di luar kita jadi lebih mengenal tokoh-tokoh ini setelah banyak acara debat, acara dialog gitu ya. Memang gayanya memang gaya-gaya Gus Dur, gaya-gaya santri NU. Yang ngomongnya memang nggak ada remnya kayak saya sebenarnya. Gus Dur itu pernah ditanya loh soal pertanian sama orang. Gus, ini saya petani begini, ada kesulitan. Sekarang petani ini kalau misalnya kita harga pupuk naik, begitu panen harganya nggak sesuai dengan apa jawaban Gus Dur? Kalau ada pekerjaan lain selain petani ditinggalkan aja katanya. Itu bisa dicek, Gus Dur pernah ngomong gitu. Nah, Caimin memang nggak sekasar itu ya. Tapi udah sekarang ya udah mulai berani tuh. Kemarin statementnya terakhir bilang bahwa kalau kalah debat ya jangan minta opung dong atau apa opa-opa ya. Jadi udah mulai nih keluar sentilan-sentilan dan harusnya memang keluar dari awal. Kalau yang awal tuh terlalu kaku, mungkin gini ya, orang Nahdien, orang yang biasa ngomong tanpa teks tiba-tiba harus menyampaikan visi misi dengan dikasih timekeeper 2 menit, jadinya gugup mungkin. Iya. Bisa perlu latihan lah memang ya. Tapi kritik saya terhadap beliau juga sering mengeluarkan statement-statement yang tadinya misalnya nggak sinkron dengan Pak Anies gitu. Oh, itu. Tapi sekarang masih atau nggak tahu, saya bukan tim ses. Soalnya ini yang saya tangkap ya, dia mendukung Omnibus Law. Ada tuh yang di debat 1, mungkin keceplosan atau apa nggak tahu saya. Tapi itu menurut saya itu salah sih. Mukanya kok girang banget. Aku deg-degan lah. Gimana sih? Katanya aku deg-degan, tapi dikasih pertanyaan begini. Iya, dia yang ngasih pertanyaan. Ya kan harus adil, kan semua ditanya. Jadi kalau beliau ini, Gibran ini ya, gimana ya? Untuk menjadi wali kota, nggak ada syarat-syarat yang konstitusi yang dia tabrak, nggak ada. Dia dicalonkan lewat PDIP melalui mekanisme partai. Mekanisme partai itu ya terserah partainya. Iya, betul. Walaupun ternyata kita tahu belakangan atau saat itu juga bahwa ada proses di partai yang tidak berjalan, artinya ada kader-kader lain. Tapi itu urusan internal. Iya, waktu itu dengan Bu Mega mungkin hubungannya masih baik, akhirnya masuklah jadi wali kota. Tapi artinya apa? Dia dapat privilege. Jadi kalau dibilang dia itu wakil anak muda, enggak lah. Dia wakil anak presiden. Nah, itu yang tepat gitu. Ya gitu, dia bukan wakil anak muda. Jadi, karena dia punya privilege. Berapa orang dari anak muda di Indonesia yang adalah anak presiden? Jadi dia mewakili anak presiden. Mewakili anak presiden. Nanti kita tanya ya sama anak presiden yang lain. Kan cuman Kaisang sama Kahiyang. Yang lain mantan presiden. Oh iya juga. Artinya bapaknya masih punya kendali terhadap aparat pada desa. saat masih berkuasa gitu. Itu privilege-nya sebetulnya ya. Privilege lah. Privilege. Dan dia sekarang kan istilahnya gini. Tahu nggak Mbak? Ada 271 kepala daerah yang expired sebelum 2024. Dan itu harus digantikan oleh PLT. Salah satunya Pak Heru. Tapi ada Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar. Semua tuh sekarang gantinya PLT. Dan PLT itu ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi bukan hasil pemilu. Nah itu kan rentan dimobilisasi gitu loh. Sedangkan beliau ini masuk lagi lewat Mahkamah Konstitusi yang sedikit dikilik-kilik lah. Kalau kita lihat keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak meralat soal umur loh. Umurnya tetap harus 40 tahun ke atas atau pernah menjabat jabatan-jabatan yang dipilih, misalnya pilkada atau dia anggota legislatif. Jadi juga boleh. Menambah ya, ada tambahannya. Tapi 40 tahunnya diralat nggak berubah. Artinya ada privilege nggak untuk anak muda biasa? Enggak. Tetap harus melalui anak muda yang pernah sukses menjadi kepala daerah atau anggota legislatif di usia muda. Nah, untuk menjadi anggota legislatif di usia muda atau kepala daerah di usia muda, itu kan butuh privilege, Pak.
Kampanye aja berapa harganya? Beli nomor jadi aja berapa harganya? Kita udah tahu lah. Kita tuh siapa? Aku enggak. Tahu dia tahu pura-pura nggak tahu. Artinya ya itu aku sering jadi saya dia ini apa? Orang yang punya privilege. Okay. Kelebihannya? Kelebihannya nyalinya gede sih. Nyalinya gede. Aku nggak berani sih ngomong ke depan Pak Mahfud begini, nggak berani. Aku ngomongnya kayak gini, nggak ada batasnya, tapi kalau ke Pak Mahfud, dia profesor beneran loh. Saya cari-cari jawaban, nggak kelihatan, nggak berani, beneran. Nah itu kelebihan, sebenarnya gue bukan bilang itu kelebihan sih, itu kekurangan juga ya. Tapi sok-sok itu jadi kelebihan supaya ada kelebihannya gitu aja. Hampir aman. Tetap aja di pinggir jurang. Ini Pak Mahfud. Ini sebenarnya salah satu calon wakil presiden yang paling ideal. Karena dia punya pengalaman di Pak Mahfud ini dari zaman Gus Dur, dia pernah jadi menteri juga, menteri pertahanan kalau nggak salah. Ya. Terus sekarang dia Menko Polhukam. Dia pernah ketua Mahkamah Konstitusi juga gitu loh. Jadi istilahnya pengalamannya sangat lengkap dan dia juga seorang akademisi. Jadi terus aktivis juga karena basisnya dari HMI kan. Jadi sebenarnya secara itu paling lengkap tuh Pak Mahfud. Walaupun sebenarnya sekarang itu orang banyak bingung. Ini sekaligus kekurangannya ya. Karena posisi dia Menko Polhukam, dia banyak mengkritik kebijakan-kebijakan hukum. Padahal kan sebenarnya dia juga koordinator. Ada di dalam situ. Iya. Kenapa dikritik? Menjadi benerin gitu Iya. di dalam gitu ya. Iya. Mungkin nanti dia mau mundur sebentar lagi, dia mau buka lah. Nanti kita tunggu aja. Tapi itulah kelebihannya tuh karena dia paling lengkap sebenarnya. Nah ini kan kemarin sudah menyatakan menjadi pendukung salah satu calon. Ya gitu. pendukung 01 lah 01. Pak Anies. Tapi kan di dalam sejarahnya kan pernah mendukung Jokowi juga gitu. Terus sekarang ada dulu waktu pemilihan gubernur milih siapa padahal? DKI ya? Ya waktu DKI aku mendukung Anies juga. Hanya aku nggak punya hak suara di DKI saat itu karena udah pindah ke Bekasi. Jadi kan pernah mengatakan kan di tahun 2014 ya waktu mendukung, itu menjadi pendukung Pak Jokowi. Jokowi. Tapi di pemilu selanjutnya tidak mendukung Jokowi. Tapi kalau Prabowo yang menang kayaknya lebih seru dalam hati gua gitu. Sampai garuk-garuk. Kenapa begitu? Ya karena sebenarnya apa yang dilakukan Jokowi di 5 tahun pertama itu sudah istilahnya melegitimasi sebenarnya dia layak untuk digantikan oleh siapapun gitu. Bahkan oleh seorang Prabowo pun saat itu gitu. Jadi kalau sekarang kenapa nggak pilih Pak Prabowo juga? Ya karena ada calon yang menurut saya lebih bagus. Oh iya. Jadi masalah beda pilihan aja ya. Tapi saya ya klaim ya bahwa 2019 saya akhirnya golput. Hanya di media saya menampilkan bahwa kayaknya Prabowo menang juga nggak apa-apa gitu. Ya karena mau apa lagi? Karena kalau nggak Jokowi kan Prabowo gitu loh. Nah ini kan sekarang udah memutuskan nih pilihannya. Kalau misalnya seandainya nggak menang, terus akhirnya ya. Seandainya menang pun saya akan berkarir sebagai saya yang sekarang. Nggak ada efek apa-apa. Nggak mungkin lah. Saya mau jadi menteri, boleh juga sih kalau ditawarin. Artinya saya tidak menilai diri saya sejauh itu. Jadi seandainya nggak menang, seandainya menang pun saya ya tetap bekerja. Sekarang saya meneruskan usaha saya. Apalagi nggak menang. Kalau nggak menang, kalau yang menang Pak Prabowo, saya udah punya rencana sih. Apa? Saya mau buat perusahaan catering. Makan siang gratis. Iya, jadi saya adalah minimal saya bikin sekolah. Jadi saya megang satu sekolah aja, Mbak. Udah beres hidup kita. Kan satu sekolah itu kan 1.000 siswa, ya kan? 1.000 siswa, untungnya 5.000 aja. 5 juta sehari kali 30, 150 juta. Udah beli mobil box. Jadi sebenarnya ya. Sebenarnya. Terus baru satu sekolah loh. Jadi intinya adalah ini karena kita adalah negara demokrasi gitu ya. Pada saat disuruh milih ya kita milih gitu kan. Dan kita menunjukkan preferensi kita. Nah, apalagi dengan Pak Jokowi bilang saya akan berkampanye. Dia aja mau berkampanye, masa gua nggak berkampanye? Oh ya, karena disuruh milih ya kita milih. Ya. Tapi kalaupun ternyata yang menang bukan pilihan kita, ya kita tetap akan menjadi warga negara yang baik aja gitu kan. Jangankan itu, yang menang pun pilihan kita. 2014 saya memilih Jokowi dan saya ikut aktif juga membuat acara untuk Pak Jokowi sebagai stand up comedian waktu. Ada juga acara-acara yang saya inisiat untuk Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi berkuasa, apakah saya masuk ke situ? Enggak juga.
mungkin kalau salahnya saya nggak minta jatah komisaris ya. Tapi intinya ya saya sudah membuktikan saya pernah mendukung seseorang dan saya tetap di jalur saya sebagai tetap kritis gitu loh. Jadi ya sebagai masyarakat yang istilahnya tetap rasional. Ya mungkin kalau rasionalitas itu kan bisa dibilang sesuatu yang relatif juga. Oh, okay. Artinya udahlah seperti rasional buat kita belum tentu buat orang lain rasional. Saya sebenarnya itu tadi yang belum saya teruskan tuh mengambil sesuatu dari Sohogi. Sohogi ini kan anti Soekarno. Dia istilahnya oposannya Soekarno. Ketika Soeharto berkuasa, teman-temannya dia angkatan 66 kan jadi menteri, jadi apa, dia enggak. Bahkan dia pernah menulis kita ini seperti keluar dari lubang mulut singa masuk ke mulut buaya gitu. Sohogi itu yang saya ambil tuh. Mungkin itu patokan saya tuh Sohogi itulah. Jadi kita tetap harus kritis siapapun rezimnya. Kayaknya ini agak enteng-enteng berat ya. Aduh, aku agak resah nih. Paling nanti yang bisa tayang berapa? 10 menit ya. Jadi ya ini panggilannya apa sih, ini pemirsa lah ya deh. Pemirsa Spill the Tea ya. Hari ini kita ngobrol panjang. Nah, nanti kita lihat aja kalau ternyata tayangan hari ini pendek berarti ada banyak yang di-cut. Karena saya kan ibu-ibu biasa. Saya tuh hanya ibu-ibu biasa ya. Saya juga bapak-bapak biasa. Ya, Anaknya udah kuliah belum? Hampir nih lagi mau kuliah. Jadi tolonglah ya. Mau kuliah butuh duit. Terima kasih ya Bang Semi. Sampai ketemu lagi di sosial media X. Dadah. Kesimpulannya ya udah, ini kan masih negara demokrasi ya. Kita memilih ya memilih, dan apapun pilihan kita walaupun berbeda, ingat bahwa kita tuh masih satu bangsa kok. Gitu ya. Jadi ya siapapun yang menang ya kita hormati. Tetap bahwa kita sebagai masyarakat juga berhak menyampaikan aspirasi kita, baik secara langsung maupun melalui perwakilan-perwakilan yang ada di DPR. Termasuk DPR pun juga ya bisa juga kita kritisi. Iya, harus lah. Harus kan. Nggak mau jadi anggota dewan. Kalau ada yang nawarin nomor jadi, boleh. Kan tahu sendiri untuk nomor jadi nomor 1 tuh harus beli nomor jadinya kan. Kalau supaya nomor kita di 1 gitu kan. Emang ya? Iya. Terus gini, belum lagi kos politiknya kan. Ngumpulin orang. Iya, kampanyenya mahal. Bukan money politik ya. Kalau bagi-bagi kan ke daerah-daerah itu kan butuh nyewa influencer emang murah. Ya kan? Berapa sih? Ya influencer kan dibela itu bikin suruh nangis-nangis di TikTok gitu kan. Aduh, kasihan Bang Semi obesitas gitu. Astaga. Suruh nangis-nangis itu kan mahal juga tuh bayarnya. Aduh, mau closing masih aja di pinggir jurang. Oke. Terima kasih buat Anda semua. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.